Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, hidayahnya, inayahnya, karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah diberkahi ini sebagai seorang hamba yang beriman. Sudah selayaknya kita terus dan senantiasa serta selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan seorang hamba sebenarnya itu tidak akan mampu untuk mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan kepadanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl dan surat Ibrahim 2 kali. Allah katakan di dalam Al-Qur'an yang bunyinya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau seandainya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tantang, hendak atau ingin berusaha menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Coba renungi, Pak. Kalau kita tidak dapat menghitung nikmat tersebut, lalu bagaimana kita mau mensyukurinya satu persatu? Tentu kita tidak mampu lagi. Akan tetapi kita adalah seorang hamba yang diperintahkan untuk berusaha, selalu berusaha untuk berbuat baik. Dan Allah katakan lagi dalam Al-Quran, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Selalu berusaha. Salat beriringkan salam tak lupa pula kita peruntukkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan segenap anak manusia dari api neraka. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam permisalkan tentang diutusnya beliau kepada kita. Beliau bersabda, "Mathalukum wa mathalu ma ba'athani Allahu kamathali rajulin awqada nara." Yang artinya, permisalan kalian serta permisalan aku diutus kepada kalian ini bagaikan seorang yang sedang menghidupkan api unggun di tanah lapang yang luas. Lalu setelah api itu menyala, datanglah serangga-serangga
hendak mengerumuni cahaya api tersebut. Maka lelaki tersebut pun menghalangi serangga tersebut dari api tadi agar mereka tidak masuk ke dalam api tersebut sehingga terbakar. Begitu pula aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku datang kepada kalian untuk menyelamatkan kalian dari api neraka seperti lelaki tadi menyelamatkan hewan-hewan serangga tadi dari api tersebut. Dan ini adalah bentuk salah satu kepedulian Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Beliau korbankan semuanya, hartanya, jiwanya, semua keluarganya untuk tujuan ini, yaitu menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Seorang yang memang jasanya sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Jasa beliau lebih besar daripada jasa kedua orang tua kita, jauh. Makanya kita diperintahkan untuk mencintai Nabi ini lebih dari kecintaan kita terhadap ibu bapak kita, anak kita. Suatu hari Umar bin Khattab berkata di samping Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau katakan bahwa beliau, yakni Umar bin Khattab, mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli ahad illa min nafsi. Umar katakan, engkau wahai Rasul lebih aku cintai daripada siapapun di muka bumi ini kecuali diriku sendiri. Lihat. Kemudian Nabi SAW katakan, la ya Umar, tidak. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku ini lebih engkau cintai dari siapapun, bahkan dirimu sendiri. Maka Umar pun mengatakan, al-ana ya Rasulullah. Sekarang wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang lebih aku cintai dari siapapun, bahkan diriku sendiri. Maka Nabi katakan, al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar. Sekarang apa? Sekarang sempurna keimananmu. Artinya kita harus mencintai Nabi yang mulia ini lebih dari siapapun yang ada di permukaan bumi ini, bahkan kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi tullabil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Ahlan wa sahlan fi raudhin min riyadil jannah. Selamat datang di taman dari taman-taman surga. Karena majelis ilmu ini, ma'asyarul muslimin, dikatakan oleh Nabi, bukan saya yang katakan, Nabi alaihi salatu wassalam, dia adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Dalam hadisnya yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian melewati taman-taman surga, idza marartum bi raudun min riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah, wa ma raudul jannah? Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah, berhentilah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dari taman-taman surga? Lalu Nabi katakan, hilaqul ilm, halaqah ilmu, majelis-majelis zikir. Maka ahlan wa sahlan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana di sini bukan niat mau menggurui bapak-bapak, karena antum lebih tua dan lebih berpengalaman daripada ana. Hidupnya istilahnya lebih banyak makan garam daripada ana. Tapi mimba bit tanasuh, ya, dari bab, karena ya, ini hanya mimbab at-tanasuh, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Karena agama kita ini adalah an-nasihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Kalau tidak ada saling menasihati, maka tidak akan berdiri agama ini.
Mungkin saya sekarang yang berbicara, nanti Bapak yang menasihati saya. Seperti itu. Begitu selayaknya kita sebagai seorang muslim. Agar agama ini tegak sampai hari kiamat kelak. Di sini tidak banyak insyaallah yang kita pelajari. Ana hanya akan membacakan sebuah hadis tentang fitnah yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau ini, yakni Hudzaifah ini, adalah sahabat yang banyak memegang rahasia Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak rahasia-rahasia dari Nabi alaihi salatu wassalam yang disampaikan kepada Hudzaifah seorang diri, namun tidak disampaikan kepada orang lain sampai nanti Nabi wafat. Barulah Hudzaifah menyebarkan ilmu ini kepada sahabat yang lainnya. Di antara rahasia tersebut adalah hadis yang akan kita bacakan. Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani." Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal Islam, bihadzal khair, fahal ba'da dzalikal khairi min syarr? Qala na'am. Qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Qala na'am wa fihi dakhan. Qala wa ma dakhanuhu? Qala qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Qultu fahal ba'da dhalikal khairi min syarr? Qala na'am. Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha. Man ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik? Qala talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam? Qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau an ta'udda bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Tahu artinya, Pak? Kita artikan. Hudzaifah ibnul Yaman, amin sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang penyimpan rahasia Nabi alaihi salatu wasallam berkata, Kanan nas, dahulu orang-orang banyak bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu tentang kebaikan. Ya Rasulullah, kebaikan apa yang harus aku lakukan pada waktu ini di tempat ini? Apa yang harus aku lakukan, kebaikan apa di tempat ini dan waktu ini? Terus begitu, kata Hudzaifah ibnul Yaman. Tapi aku tidak cukup sampai di situ, kata Hudzaifah. Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu tentang keburukan. Beda sendiri. Orang nanya kebaikan, terus kalau Hudzaifah sekali nanya keburukan. Untuk apa? Makhafata ayyudrikani. Karena aku takut keburukan itu akan tidak sengaja aku lakukan, kata Hudzaifah ibnul Yaman. Aku takut suatu saat keburukan itu datang kepadaku. Maka aku berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Dahulu ya Nabi, wahai Nabi Allah, kami hidup di masa jahiliyah dan keburukan. Lalu
Allah datangkan Islam kepada kami. Allah beri kami hidayah melaluimu sehingga kami beragama Islam, dan ini adalah kebaikan yang luar biasa. Apakah nanti wahai Rasulullah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Dengar, Nabi katakan, "Na'am." Iya, akan ada keburukan lagi setelah itu. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, "Wa hal ba'da dzalika syarr min khair?" Apakah nanti setelah keburukan itu ada kebaikan lagi? Qala na'am. Nabi mengatakan, "Ya." Wa fihi dakhal. Dan di dalamnya akan ada kotoran-kotoran. Hudzaifah bertanya lagi. Lihat bagaimana Hudzaifah itu mengorek ilmu. Bertanya terus. Wa ma dakhanu? Apa kotorannya wahai Rasul? Qaumun yahtaduna bighairi hadi. Orang-orang yang mengambil hidayah tidak, ya, bukan dari hidayah yang aku sampaikan, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Jika engkau nanti mengetahui dan melihat mereka, maka engkau harus ingkari mereka. Qultu, lalu Hudzaifah bertanya lagi, wa hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan yang nanti ada kotoran tersebut ada lagi keburukan? Nabi menjawab lagi, na'am, ya, akan ada keburukan lagi. Apa ya Rasulullah keburukannya lagi? Du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapapun yang mengikuti mereka, maka mereka akan menggiringnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Hudzaifah mengatakan dan bertanya lagi, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Sifati mereka agar kami tahu. Sifhum lana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, qala hum min jildatina. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kulit sama dengan kita. Yatakallamuna bi alsinatina. Berbicara juga bahasa mereka sama seperti bahasa kita. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, qultu fama ta'muruni? Apa yang harus aku lakukan? Apa saran dari engkau wahai Rasul? Jikalau nanti seandainya aku mendapati mereka. Lihat nasihat dari Nabi SAW kepada Hudzaifah. Kata Nabi SAW, talzam jama'atal muslimin. Engkau harus berdiri bersama jamaahnya kaum muslimin. Wa imamahum, dan imam mereka. Qultu, Hudzaifah bertanya lagi, lihat. Kalau nanti seandainya mereka tidak punya jamaah dan tidak punya pemimpin, apa yang harus aku lakukan? Mana nih Pak? Begini. Nah, kalau seandainya mereka nanti tidak memiliki jamaah dan tidak punya imam, apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'tazil tilkal firaqa kulliha. Tinggalkan semua mereka. Tinggalkan semua golongan itu. Semuanya. Walaupun nanti engkau tinggal sendirian dan bergelantungan di akar-akar pohon sampai engkau mati dan engkau tetap berada di atas kebenaran tersebut. Baik, ini adalah hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Seperti yang kita katakan, hadis ini berbicara tentang fitnah yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam akan terjadi. Dan sebagian itu sudah terjadi. Apa maksud dari fitnah di dalam hadis ini?
Para ulama menafsirkan, menjelaskan maksud fitnah dalam hadis ini, yakni bahasa fitnah itu apa? Mereka mengatakan fitnah di sini adalah semua musibah yang menimpa seorang hamba pada agamanya, yang bisa merusak agama seseorang. Kemudian fitnah ini terbagi menjadi dua. Dikatakan oleh para ulama, yang namanya fitnah itu terbagi menjadi dua, Pak. Fitnatul mahya, fitnah dalam kehidupan, dan fitnah setelah kematian. Sebenarnya hadis ini berbicara tentang fitnah yang ada dalam kehidupan saja. Apa-apa saja sih fitnah tersebut? Nah, fitnah setelah kematian jelas. Ada fitnah kubur, ada fitnah yaumil mahsyar, musibah nanti pada padang mahsyar. Kita tahu di padang mahsyar keadaannya sangat dahsyat. Matahari saja itu didekatkan 1 mil. Kita atau sebagian orang nanti bahkan ada yang tertimbun oleh keringatnya sendiri, tenggelam. Bayangkan. Itu fitnah padang mahsyar. Tapi pembicaraan kita adalah fitnah yang terjadi dalam kehidupan saja. Yang Rasul SAW katakan itu adalah keburukan yang akan terjadi. Apa-apa saja fitnah tersebut? Yang pertama, fitnah at-tafarruq, fitnah perpecahan. Perpecahan di kalangan siapa? Di kalangan kaum muslimin. Ya kan, Pak? Udah terjadi atau belum? Udah terjadi? Udah terjadi, Pak. Jadi fitnah perpecahan ini sudah terjadi. Apa sih sebabnya? Kira-kira apa sebabnya? Kaum muslimin itu berpecah. Yang pertama kita katakan karena dosa dan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah uji mereka dengan dosa-dosa tersebut. Dan di antara ujian tersebut adalah perpecahan. Jelas. Kemudian dikarenakan mereka tidak mau mempelajari agama mereka. Tidak mau tahu tentang agama. Agama ya sudah. Orang sholat kita sholat. Orang beribadah kita beribadah. Nggak mau belajar. Bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Ya kan, Pak? Maka jangan heran, di zaman sekarang ini banyak kita saksikan udah tua, baca Al-Quran nggak bisa. Cemana Allah nggak menguji kita, memberikan cobaan, memberikan musibah malah. Al-Quran saja, hal yang paling berharga yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, nggak bisa kita membaca. Nggak usah dulu paham, membaca, nggak kenal huruf. La haula wala quwwata illa billah. Banyak kita saksikan. Dan ini orang Islam, bukan orang kafir, Muslim KTP-nya, tapi nggak bisa membaca Al-Quran. Artinya al-i'rad anid din. Tidak mau mempelajari agama ini, agama yang mulia ini. Akhirnya Allah uji dengan perpecahan. Ini adalah fitnah. Kemudian fitnah berikutnya adalah fitnah yang disabdakan, yang disebutkan oleh Nabi SAW pada akhir zaman nanti. Murahnya seseorang menjual keimanannya, menggadaikan keimanan dan keyakinannya. Nabi SAW sabdakan dalam sebuah hadis, nanti
Qal badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi SAW bersabda, segeralah kalian beramal soleh, segeralah mengumpulkan dan menabung amal-amal soleh fitanan, sebelum datangnya fitnah kepada kalian. Dan fitnah tersebut akan datang sekejap, cepat. Yusbihur rajulu mu'mina, kata Nabi SAW. Pada pagi hari, ada seorang lelaki yang beriman, lalu sorenya dia sudah kafir. Begitu pula, pada sore hari ia masih beriman, di pagi hari dia sudah kafir. Yabi'u dinahu, ia menjual agamanya bi'aradim minad dunya, hanya dengan sikit dari perbendaharaan dunia, penggadaian lah. Tapi yang digadaikan agama. Untuk apa? Untuk dunia. Banyak? Enggak. Sikit. Indomie cuma. Ada enggak? Dikasih sebungkus, 2 bungkus Indomie, mau dia murtad. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan ini adalah fitnah yang seharusnya kita jangan pernah merasa aman dari fitnah ini. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menghindari fitnah tersebut. Belajar. Enggak tahu kita apa yang akan terjadi sama kita. Mungkin sekarang kita mengatakan, orang ini kok subhanallah bodohnya, mau menggadaikan keimanan dan agamanya hanya karena sikit dari harta dunia. Ya. Sekarang kita katakan, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah ini dahsyat. Kalau tidak dahsyat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memperingati kita dalam hadis ini. Badiru bil a'mal. Cepat terus beramal. Karena amal soleh itu yang menguatkan kita nantinya. Baik, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian fitnah berikutnya yang akan terjadi dan mungkin sudah terjadi adalah fitnatul a'immatil mudhillin. Fitnah para imam yang menyesatkan. Lihat. Nabi SAW katakan di lafaz hadis tadi, du'atun, para penyeru, du'a, da'i, adalah mereka para penyeru ala abwabi jahannam, kepada pintu-pintu neraka jahannam. Nabi SAW tidak katakan mereka para ahli maksiat yang mengajak kepada neraka, enggak. Tapi du'at, a'immah, bahasakanlah mereka adalah imam al-mudhillin, yang mereka menyesatkan orang-orang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang dianggap panutan. Mereka-mereka yang dianggap orang berilmu, ternyata mereka menyesatkan orang. Ya mungkin karena dunia atau karena ketenaran. Ya Pak. Makanya ya, para ulama kita senantiasa mengingatkan kepada para duat, para penyeru kepada kebaikan, agar mereka menghindari asyuhrah, menghindari ketenaran dan menghindari dunia. Karena apa? Kalau udah kena dunia, kena ketenaran, terpaksa harus ngikut orang banyak. Mau melarang nanti ditinggalkan orang. Mau mengharamkan riba, nggak berani. Nanti nggak ada yang mau lagi. Nggak mau lagi mereka manggil kita, nanti nggak dapat duit. Berat. Mau mengharamkan musik aja payah. Terpaksa akhirnya dipoles, datangkan syubhat. Ya. Musik itu tidak haram, riba itu tidak haram, ini dan itu, mereka seakan-akan ilmiah, padahal kebodohan bagi mereka yang tahu. Orang-orang seperti ini lebih bahaya daripada ahli maksiat. Ya Pak, kalau ahli maksiat
main judi, dia minum tua misalnya, kita tahu itu kesalahan. Dan bagaimanapun orang yang minum tua ini atau main judi ini tidak akan mampu memoles minum tua dan judinya menjadi sebuah kebenaran dan kebaikan, ya kan? Ada orang minum tua dibilangnya ini berpahala sama bapak, percaya nggak Pak? Enggak. Tapi kalau ada orang datang mau menghalalkan musik atau riba, didatangkannya ayat Al-Quran, dipolesnya perkataan ini, sesuai hati dia saja, sesuai perut dia, kita bisa tertipu. Dan ini terjadi. Ini demi Allah terjadi, Pak. Makanya fitnah ini diingatkan oleh Nabi SAW agar kita jauhi. Nabi sebutkan ini dalam hadis ini, hadis fitnah ini, agar kita berhati-hati dan menjauhi mereka. Huzaifah tadi bertanya, siapa mereka? Mereka adalah dari golongan kita, kulitnya sama kulit kita, bicaranya sama kayak kita. Tapi ternyata mereka menyesatkan orang banyak dari jalan yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi katakan, ada sebuah fitnah, ada sebuah fitnah yang lebih akuti dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, dari fitnah Dajjal menimpa umatku. Kemudian para sahabat bertanya, apa fitnah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW katakan, qal al-a'immatul mudhillin, para imam yang menyesatkan. Para imam yang menyesatkan. Maka ma'asyarul muslimin wal muslimat, ada muslimat enggak ya? Muslimin rahimakumullah. Mari kita belajar, tentunya harus belajar agar kita tahu sebenarnya siapa yang pantas kita ikuti dan tidak. Kalau tidak belajar tidak akan tahu. Kalau kita bermudah-mudahan, bermalas-malasan, kapan kita lagi mau tahu tentang agama ini? Jangan taunya kerja, cari duit nanti mati. Terus belajar, beramal, ada waktu kerja. Gitu seharusnya. Mudah-mudahan dengan itu Allah beri kita hidayah untuk mengetahui siapa yang harus kita ikuti dan tidak. Taib. Kemudian, asyarul muslimin rahimakumullah. Udah azan, Pak? Belum kan? Fitnah berikutnya adalah fitnatus syubhat wasyahwat. Fitnah syubhat dan fitnatus syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan ini yang paling dahsyat sebenarnya. Fitnah syubhat tadi bisa juga kita masukkan kepada fitnah a'immatul mudhillin, karena sebenarnya yang membawa syubhat ini adalah para imam yang menyesatkan tadi. Yang mereka menyeru itu tidak berdasarkan apa yang diserukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak berdasarkan Al-Quran dan tidak pula sunnah. Tidak berdasarkan pemahaman yang dibawa oleh para salaful ummah, para sahabat, tabi'in. Dari mana? Wallahu a'lam. Bisa jadi dari perut mereka sendiri, atau dari orang-orang yang mereka anggap panutan tapi mereka salah mengambil jalan. Wallahu a'lam. Kemudian fitnatus syahwat, fitnah syahwat. Dan ini juga dahsyat. Tapi sebenarnya fitnah syahwat ini tidak sedahsyat fitnah syubhat tadi. Karena kalau syahwat ini, banyak orang yang mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, tapi ia tahu itu tidak baik. Suatu saat ia mudah untuk keluar. Karena orang yang melakukan maksiat tahu itu dosa sebenarnya. Maka sering kita lihat bapak-bapak dia merokok, tapi dia bilang, nanti dia gendong anak, dia bilang, ini anakku ini insya Allah nggak kayak aku, mudah-mudahan jangan kayak aku. Tahu sebenarnya dia yang dia lakukan salah,
Bahkan ada bapak-bapak yang melarang anaknya merokok tapi dia sambil merokok. Ya kan, Pak? Bapak-bapak, bagi bapak-bapak rokok haram nggak? Anak tanya. Hah? Ada yang bilang nggak, makruh. Kita anggap aja lah haram, udahlah. Haram. Tapi dia larang anaknya, bahkan dia marahi. Kamu jangan merokok. Ya kan, Pak? Berarti dia tahu kalau perbuatan dia ini dosa. Makanya dia nggak mau anaknya juga berdosa. Tapi dia nggak mampu untuk meninggalkannya. Maka fitnah syahwat ini sebenarnya menurut ana pribadi lebih ringan daripada fitnah syubhat untuk ditinggalkan. Fitnah syubhat, orang yang melakukan sesuatu itu karena syubhat, dia menganggap itu kebaikan. Fitnah syahwat enggak. Ya kan, Pak? Maka Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan dalam perkataan yang sangat masyhur, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Li'annal ma'siyata yutabu minha. Wa ammal bid'ah la yutabu minha. Bid'ah itu, ada yang anti sama kata-kata bid'ah sini. Bid'ah itu kata Sufyan bin Uyainah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat ini mudah orang untuk keluar darinya, sedangkan bid'ah sulit. Orang melakukan bid'ah menganggap itu baik. Orang melakukan maksiat menganggap maksiat itu tidak baik. Maka mudah dia untuk keluar dari fitnah tadi. Tayyib, setelah kita mengetahui fitnah-fitnah tadi, dan itu hanya sebagian yang kita sebutkan, tentu timbul pertanyaan. Bertanya kita dalam hati kita, apa yang harus kita lakukan sehingga kita kuat dan kokoh di dalam agama ini, sehingga fitnah tadi tidak dapat memasuki kita atau menghampiri kita. Ada beberapa yang disarankan oleh para ulama agar kita kuat dan kokoh di atas agama ini. Yang pertama adalah talabul hidayah ila siratil mustaqim. Tentunya berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dan senantiasa berada di jalan yang lurus. Dan alhamdulillah, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan sholat sehari semalam itu berapa rakaat? Sehari semalam kita sholat berapa rakaat? 17 kan? 17 rakaat. Berarti 17 kali kita dalam sehari semalam itu membaca surat Al-Fatihah, ya kan? Dan di dalam surat Al-Fatihah itu ada doa yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka orang-orang yang sholat, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, fahsya' wal munkar. Karena di dalam sholat itu terdapat doa-doa. Di antaranya doa yang sangat berharga ini, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk agar senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Nah, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rugilah orang-orang yang enggak sholat. Semakin tidak sholat, semakin jauh dari agama. Karena semakin sedikit dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim, semakin kena fitnah. Ya. Semakin kena fitnah syahwat, fitnah syubhat, hancur hidup yang enggak sholat. Nah, yang pertama adalah talabul hidayah, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan di atas agama ini. Kemudian berikutnya adalah al-istiqamah. Setelah kita meminta hidayah, tentu kita harus berusaha. Untuk apa? Untuk istiqamah. Jangan hanya minta aja tapi nggak berusaha. Berdoa terus, tapi setelah itu nggak berusaha untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala.
Semua dilakukan, nggak peduli halal haram. Sama doang, sama juga bohong. Maka kita juga harus berusaha untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala katakan, dan ini adalah sirati mustaqimah, jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti subul, jalan-jalan selain jalan yang lurus tadi. Kenapa? Karena kalau kalian ikuti subul tadi, fatafarraqa bikum an sabili, kalian akan terkena fitnah yang namanya fitnah perpecahan. Udah mengambil jalan, tidak jalan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka perpecahanlah yang akan terjadi. Fatafarraqa bikum an sabili. Jadi istiqamah dan senantiasa berada di atas jalan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nabi SAW suatu hari ketika bersama para sahabat pernah menggariskan di atas tanah sebuah jalan, sebuah garis. Kemudian Nabi gariskan lagi di kiri dan kanan garis tersebut garis-garis yang banyak. Kemudian Nabi katakan, "Hadza sabili." Ini adalah jalanku, kata Nabi SAW. "Wa hadhihi subul." Dan di samping-samping ini subul, jalan-jalan yang bukan jalanku. Dan di setiap jalan ini ada syaitan. Akan ada syaitan yang menyuruh kepadanya, memanggil-manggil untuk keluar dari jalan yang lurus tadi, masuk ke subul tadi. Maka siapapun yang melenceng dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti subul tadi, jalan selain dari jalan Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia akan celaka. Berarti dia sudah mengikuti syaitan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara berikutnya adalah at-tamassuk bis sunnah. Berpegang teguh di atas sunnah. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Nabi SAW katakan, "Alaikum bisunnati." Ini adalah bentuk kepedulian Nabi SAW. Coba renungi, Pak. Nabi SAW sebelum wafatnya, beliau memberikan wasiat, tidak meninggalkan kita begitu saja. Di antara wasiat tersebut kata Nabi SAW, "Alaikum bisunnati." Bagi kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Pegang sunnah tersebut, gigit pakai gigi geraham. Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk berpegang teguh, berwasiat untuk kita agar berpegang teguh di atas sunnah? Karena Nabi tahu nanti semakin jauh dari zaman Nabi SAW, semakin banyak hal-hal yang bukan sunnah dikatakan sunnah. Maka Nabi SAW berwasiat, "Alaikum bisunnati." Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Kemudian yang terakhir yang seharusnya atau selayaknya kita lakukan agar kita teguh di atas jalan atau di atas agama ini adalah kathratu dzikrillah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini akan membersihkan hati. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Asy-syaitan jaimun ala qalbi bani Adam. Fa idza saha wa ghafil waswas wa idza dzakara Allah khanas." Yang bunyinya, yang artinya, syaitan itu akan selalu mengganggu dan mempengaruhi hati anak-anak Adam. Lihat.
Kalau hati tersebut tengah lalai, maka syaitan akan masuk. Maka ketika ia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tadi akan pergi. Membersihkan hati dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini aja, Pak. Dazan. 2 menit lagi. Baik. Sudah kita ketahui fitnah-fitnah yang akan terjadi dan sudah terjadi. Kemudian kita sudah menyebutkan beberapa poin yang bisa kita lakukan agar kita kokoh di atas agama. Maka ya, kalau kita sudah mengetahui ini, mari kita amalkan nanti apa yang sudah kita pelajari. Karena sebenarnya kita belajar ini memang untuk beramal, Pak. Apalagi kita memang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Syi'na am abaina, mau tidak mau. Dua-duanya, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah apa lagi? Fitnah perpecahan, semua kan? Semua yang kita sebutkan sudah terjadi, Pak. Fitnah a'immatul mudhillin, fitnah para imam yang menyesatkan. Mari kita amalkan yang sudah kita sebutkan tadi, agar kita kokoh di atas agama ini. Karena kalau sudah kokoh, ibarat pohon, Pak. Kalau sudah kuat akarnya ke tanah, tsunami pun dia nggak akan tumbang. Ya. Tapi kalau nggak kokoh, jangankan tsunami, angin sikit aja digoyang. Maka kuatkan diri kita di atas agama. Karena kita tidak mungkin bisa menghindari fitnah. Kita hanya bisa menguatkan diri kita agar tidak terjerumus ke dalam fitnah tadi. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Hadza wallahu alam wa nas'alullaha at-taufiq lil jami'. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Siap ini ada lagi? Siap salat? Ada sambung lagi atau kalau ada yang bertanya? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.